Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita jumpa dalam program kesayangan kita Renewing Your Mind RYM, di mana melalui program ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan memperbaharui hidup kita, sehingga kita semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Allah. Sebelumnya, saya ajak kita berdoa. Bapa, bersyukur kalau kali ini kami boleh ada kembali bersama dalam program RYM. Semua karena berkat perlindungan serta kemurahan yang daripadamu. Bapa, kami hendak belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Ambil alih sepenuhnya dan berbicaralah melalui anak-Mu ini. Urapilah kami semua, berkatilah kami semua, beri kami hikmat untuk kami bisa mengerti, dan beri kami kekuatan dan kemampuan agar kami bisa melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah di dalam nama Yesus. Kami siap mendengar dan melakukannya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya di tengah semakin mengganasnya COVID-19 ini, kalau kita masih bisa bersekutu untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui acara ini, tentu itu sesuatu yang sangat membahagiakan dan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa disangkal bahwa COVID-19 ini membawa banyak penderitaan. Tetapi sesungguhnya tidak hanya COVID-19 yang membawa orang atau membuat orang menderita, tetapi penyakit lain seperti misalnya asam lambung yang akut atau asam urat, vertigo, bahkan yang sederhana saja sakit gigi, atau mungkin juga masalah-masalah lain seperti ketika dikejar-kejar hutang saudara, ketika terjerat kasus hukum, itu semua juga akan membawa orang kepada kesengsaraan atau penderitaan saudara. Tetapi memang karena saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, maka seakan-akan COVID inilah yang menjadi penyebab utama penderitaan banyak orang. Karena memang sifatnya masif, banyak yang terpapar virus ini, tidak hanya di kota saudara, tidak hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia. Mungkin saudara sempat berpikir atau timbul di dalam pikiran saudara, kenapa ya orang-orang benar dalam tanda petik juga bisa kena atau terpapar COVID ini?
Saya katakan orang-orang benar dalam tanda petik. Maksud saya, mereka yang tahu dan patuh akan protokol kesehatan. Di dalamnya ada misalnya nakes, saudara, tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, dokter, penyuluh kesehatan, bahkan juga mereka yang sepertinya menolong dan dibutuhkan masyarakat seperti Polri, TNI, atau bahkan hamba-hamba Tuhan, rohaniwan, pendeta. Barangkali saudara berpikir, kenapa orang-orang yang seperti ini tidak dilindungi oleh Tuhan? Kenapa COVID-19 tidak dihalau dari orang-orang ini? Itu yang jadi pertanyaan, saudara. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya bahwa semua orang, siapapun itu, tidak ada yang kebal atas penderitaan, termasuk di dalamnya terpapar COVID-19. Tidak ada yang kebal, saudara. Tuhan memang memberikan kekebalan tubuh, maksud saya, kepada manusia. Tetapi Tuhan tidak menentukan baik atau tidaknya kekebalan itu. Kekebalan itu ditentukan oleh masing-masing individu, dan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Pola makan, pola hidup, jam-jam istirahat, saudara. Apakah seseorang terlalu lelah atau tidak? Apakah seseorang memiliki stres atau tidak? Dan masih banyak lagi. Itu sangat berpengaruh terhadap imun atau kekebalan seseorang. Dan kalau seseorang imunnya menurun, orang akan menjadi lemah dan rentan atau mudah terserang penyakit, tidak terkecuali COVID-19, saudara. Ini harus benar-benar disadari, saudara. Sehingga apa? Sehingga kita bisa sadar bahwa kalau seseorang terkena atau terpapar COVID-19, apalagi dalam tanda petik orang-orang seperti yang kita sebutkan di atas, yang saya istilahkan dengan orang-orang benar, itu bukan berarti Tuhan tidak melindungi. Dengan kata lain, kalau terpapar COVID-19 bukan pertanda tidak ada perlindungan dari Tuhan. Bukan seperti itu, saudara. Kalau orang-orang itu bisa mengalami, sebut saja misalnya sariawan atau sakit pinggang, tentu mereka juga bisa terserang COVID-19. Bukankah seperti itu, saudara? Lagi pula, harus disadari betul bahwa yang namanya penderitaan atau penyakit itu sejatinya adalah akibat atau dampak dari dosa. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka akibatnya penderitaan. Itu jelas, apalagi ketika
mereka hidup di bumi, ada onak dan duri. Alkitab berkata demikian. Padahal dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dengan kata lain, semua orang telah berbuat dosa. Itu sama artinya semua orang berpotensi untuk mengalami kesengsaraan atau penderitaan, termasuk di dalamnya terpapar atau kena COVID-19, saudara. Tetapi ada satu hal yang memang perlu diingat dan saudara ketahui, bahwa kalau itu terjadi pada orang-orang dalam tanda petik tadi benar, artinya orang-orang yang sudah mematuhi protokol kesehatan, mereka yang sudah hidup benar di hadapan Allah, tetapi masih juga terpapar atau kena COVID-19, maka pasti ada maksud-maksud tertentu dari Tuhan di balik itu semua, saudara. Nah, hal itu bisa kita ketahui kalau kita meneliti apa yang dikatakan Alkitab. Paling tidak saya temukan ada 2 alasan, saudara. Yang pertama apa? Yang pertama adalah untuk memurnikan iman seseorang. Saudara perhatikan apa yang dialami oleh Ayub. Ayub dikatakan orang-orang yang jujur, saleh, menjauhi kejahatan. Itu dikatakan di dalam Ayub 1 ayat 1. Bahkan Allah sendiri mengakui bahwa tidak ada orang di bumi ini yang seperti dia. Waktu itu Ayub 2 ayat 3. Tetapi bukankah Ayub juga mengalami satu penderitaan, saudara? Bahkan penderitaan yang sangat hebat. Dia kehilangan semua hartanya. Dia kehilangan anak-anaknya. Anak-anaknya meninggal, saudara. Meskipun bukan karena COVID, saudara. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwa penderitaan yang dialami Ayub ini tidak kalah beratnya dengan orang-orang lain yang terpapar COVID saat ini. Ya, kalau saat ini orang yang terpapar COVID merasa begitu menderita karena harus meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, harus melakukan isolasi mandiri atau bahkan dijauhi oleh orang-orang. Tetapi perlu saya ingatkan, saudara, bahwa kalau terpapar COVID ini bukan sesuatu yang aib. Bukan, saudara, ini sesuatu yang umum. Yang umum, saudara. Tetapi kembali kepada kisah Ayub, bahkan juga sama bahayanya penderitaan yang dialami Ayub dengan akibat daripada COVID. Kalau COVID bisa mengakibatkan orang sampai meninggal, penyakit yang dialami Ayub, borok di sekujur tubuhnya, itu juga berpotensi untuk mematikan, saudara. Tetapi semua itu memang diizinkan Tuhan dialami oleh Ayub. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memurnikan imannya, saudara. Karena apa? Karena Tuhan tahu kalau Ayub mengalami ini semua, maka itu akan bisa dilalui. Ayub akan kuat menghadapi itu semua. Makanya Ayub berkata di dalam Ayub 23 ayat
yang ke-10, di mana dikatakan karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu yang dikatakan Ayub. Ayub menyadari betul bahwa semua itu yang dia alami itu merupakan ujian daripada Allah, yang tidak lain tidak bukan untuk memurnikan imannya, untuk membuktikan bahwa iman yang dimiliki Ayub itu sudah benar, saudara. Itu maksudnya. Demikian juga saat ini siapapun saudara, saya mau katakan, ketika saudara saat ini terpapar COVID-19, saudara tidak perlu malu. Kalau saudara sudah melakukan hal yang benar, saudara sudah menjaga protokol kesehatan dengan baik, apalagi saudara merasa bahwa hidup saudara benar di hadapan Allah, maka saya mau katakan kepada saudara, saudara nggak perlu takut. Jangan takut, saudara, karena apa yang saudara alami saat ini tidak akan membunuh saudara, tidak akan membinasakan saudara, tetapi yang akan saudara alami, saudara akan kuat dan bisa melalui semuanya itu. Saudara akan muncul sebagai pemenang. Iman saudara akan tampak seperti emas, seperti yang disaksikan oleh Ayub, saudara. Jadi pesan saya bagi setiap saudara, mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang sedang terpapar COVID atau tenaga kesehatan yang menyaksikan program ini, ya tetaplah semangat, tetaplah semangat. Semuanya pasti selesai, semuanya pasti berlalu, dan saudara bisa melaluinya. Yang kedua, saudara, kalau orang-orang benar dalam tanda petik sampai terpapar COVID, bisa jadi ada maksud Tuhan tertentu dalam hidupnya, yang pasti bisa dijadikan sarana Tuhan untuk memberikan berkat kepada saudara dan menjadikan saudara berkat bagi orang lain. Nah, itu juga harus dimengerti dengan benar, saudara. Alkitab juga mencatat kisah yang luar biasa yang dialami seseorang yang bernama Yusuf, di mana kita semua juga tahu bahwa Yusuf adalah orang yang jujur. Yusuf adalah orang yang bertanggung jawab sejak dia masih remaja. Tetapi apa yang dialami Yusuf? Yusuf mengalami banyak sekali penderitaan, bahkan sejak muda, saudara. Memang penderitaan yang dialami Yusuf bukan diakibatkan oleh karena satu penyakit, tetapi dalam konteks ini tadi saya katakan sama penderitaannya, saudara. Berat juga karena dia harus dibenci oleh saudara-saudaranya sampai mengalami dibuang ke sumur. Ya, betapa itu menyakitkan karena dilakukan oleh saudara-saudaranya sendiri. Dijual sebagai budak belian. Kemudian dia juga dipenjara, saudara. Tidak hanya itu, dia juga difitnah.
Tetapi di balik itu semua, ternyata Tuhan sedang memberikan kepada Yusuf satu berkat abadi, dan sekaligus Yusuf dijadikan sarana berkat bagi orang lain, saudara. Berkat apa yang diterima Yusuf, saudara? Ya, kita tahu bahwa karakternya disempurnakan oleh Tuhan. Yusuf menjadi semakin kuat oleh karena penderitaan itu. Orang yang mau kuat menghadapi penderitaan harus dihajar dengan penderitaan. Tidak bedanya dengan seorang petinju, saudara. Kalau mau tahan terhadap pukulan, maka harus dihujani, dilatih dengan dipukul sebegitu rupa sampai dia betul-betul kuat. Begitu juga yang dialami Yusuf. Dia mengalami berbagai penderitaan itu karena supaya dia tahan dan kuat. Nah, akhirnya Tuhan bisa menyempurnakan karakternya. Itu berkat yang Yusuf terima. Selain itu, Yusuf juga menjadi berkat bagi keluarganya, bagi bangsa Mesir. Itulah kenapa dia bisa bersaksi dan mengatakan di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, di mana dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bukankah kita sangat familiar dengan kisahnya si Yusuf ini, di mana oleh karena dia, bangsa Mesir dan keluarganya bisa selamat dari bencana kelaparan. Begitu juga setiap saudara yang seperti saya katakan tadi sudah hidup benar di hadapan Allah, sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik, bahkan saudara mengabdikan hidup saudara bagi orang banyak, bagi masyarakat, tetapi saudara terpapar COVID-19. Ingat saudara kisah ini. Itu artinya sejatinya Tuhan sedang memberikan berkat kekal kepada saudara. Apa itu? Ya paling tidak saudara memiliki lebih banyak waktu untuk mencari dan menemukan Tuhan. Saudara punya waktu untuk memeriksa diri saudara lebih baik di hadapan Allah. Itu saudara. Saudara juga menjadi sarana Tuhan untuk memberkati orang-orang lain, orang-orang yang di sekitar saudara. Mereka tidak sedikit yang berubah hidupnya, berubah karakternya ketika melihat saudara terpapar COVID. Yang tadinya egois, yang tadinya mementingkan diri sendiri, mulai belajar berbagi, memperhatikan sesamanya. Itu berkat. Berkat dari siapa? Dari saudara. Oleh sebab itu, saya mau ingatkan sekali lagi, yang penting itu bukannya satu pertanyaan kenapa orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat, orang-orang yang sudah patuh akan protokol kesehatan, orang-orang benar dalam tanda petik terpapar COVID,
Atau kenapa mereka yang gelandangan, kenapa tukang sampah tidak terpapar COVID? Nah, saudara juga harus sadar, mereka-mereka kalau terpapar COVID, saudara kan tidak tahu juga, saudara. Nah, tetapi yang penting dan yang perlu kita ingat adalah melalui COVID-19 ini, setiap saat kita bisa pulang, saudara. Itulah sebabnya ada sesuatu yang harus kita perjuangkan di dalam hidup ini selagi kita masih diberi kesempatan. Yaitu apa? Kita harus berjuang untuk menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah. Orang-orang yang berkenan kepadanya, orang-orang yang bisa menyukakan hatinya. Itu jauh lebih penting, dan itu yang seharusnya kita senantiasa pikirkan dan perjuangkan. Kenapa? Karena saya percaya kalau seseorang sudah hidup benar di hadapan Allah, jika seseorang sudah menyukakan hati Tuhan, maka dia tidak akan terpengaruh dengan apapun juga. Mau kena COVID, mau enggak, ya tidak takut. Jangankan kena COVID, mati pun siap, saudara. Jadi bagi setiap saudara yang memang sudah hidup benar, pertahankan itu. Jangan gara-gara COVID ini iman saudara melemah. Tetapi bagi setiap saudara yang masih hidup sembarangan, yang masih egosentris, yang masih suka menuruti hawa nafsu dan kedagingannya, saudara bertobat, saudara berhenti. Mulailah berjuang hidup benar di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya kalaupun kita pulang di saat COVID ini, kita bisa berdiri tegak di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Untuk itu, kita harus selalu memohon kepada Tuhan agar Tuhan selalu menjagai kita, supaya kita bisa hidup benar dan berkenan di hadapannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, sebelum kita akhiri, kita akan pujikan satu pujian. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku
Mari kita berdoa. Bapa Elohim Yahweh, Allah satu-satunya yang benar, kembali kami menghadap tahta-Mu, bersyukur oleh karena kebenaran yang boleh kami dengar. Kami jadi mengerti ya Bapa, kenapa orang-orang yang bermanfaat, yang menjadi berkat bagi banyak orang, kok izinkan terpapar COVID. Dan kami mau Bapak, kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau terus berjuang untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Kalaupun kami terpapar COVID, kami tidak takut, karena kami tahu itu satu ujian yang akan menyempurnakan iman kami, agar iman kami timbul seperti emas. Itu juga merupakan sarana yang Kau pakai agar supaya kami boleh lebih memeriksa diri lagi di hadapan-Mu. Bahkan melalui apa yang kami alami, banyak orang diberkati. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya setiap yang mendengar kebenaran-Mu ini, menyimpan dalam hati dan melakukannya, Engkau memberkati. Bapak, sebentar kami berpisah satu sama lain, melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Engkau dan kerajaan-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami akan kuat dalam situasi apapun, sekalipun kami harus mengalami berbagai-bagai penderitaan. Kami akan kuat dan kami akan bisa melaluinya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sekarang terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kemurahan dan penebusan yang sempurna daripada Kristus Yesus, Putra Bapa yang tunggal, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa akan menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, di dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih atas kebersamaan saudara. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RYM dan sampai jumpa.